Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah min al-kitabi wa sunnati sahihah, yang masih menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asyirkul akbar, syirik besar. Dan kita sampai pada pertanyaan yang ketiga, hal syirkul jahiliyati mawjudun al-an am la? Pertanyaan yang ketiga yaitu hal syirkul jahiliyati mawjudun al-an am la? Hal artinya apa? Apakah syirkul jahiliyah, kesyirikan yang ada di zaman jahiliyah atau kesyirikan pada masa jahiliyah, mawjud artinya apa? Ada. Al-an sekarang, amla atau tidak. Ini sebuah pertanyaan, apakah kesyirikan yang dahulu pernah terjadi di zaman jahiliyah itu sekarang masih ada atau sudah tidak ada? Jawabannya apa? Al-jawab, asyirkul ladzi kana fi ahdil jahiliyati mawjudun al-an. Asyirkul ladzi, kesyirikan yang kana fi ahdil jahiliyah, dahulu pernah terjadi di masa ataupun di zaman jahiliyah, mawjud, ada, al-an, sekarang. Jadi sekarang pun masih ada. Yang dahulu pernah terjadi sekarang masih ada, bukan hilang, bukan tidak ada, tapi masih ada. Apa yang menunjukkan akan hal tersebut? Poin pertama, laqad kana al-musyrikuna as-sabiqun. Dahulu kaum musyrikin, ya, as-sabiqun itu yang awal-awal. Dahulu kaum musyrikin, mereka ya'taqidun artinya apa? I'tiqad, meyakini. Dahulu kaum musyrikin meyakini apa? Meyakini annallaha huwal khaliq, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta, wa razzaq, dan juga yang memberikan rezeki. Bahkan mereka itu meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Bahkan yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta. Makanya di dalam ayat yang lain sebutkan qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin pada saat itu. Katakan apa? Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, baik dari langit ataupun dari bumi? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dan menghidupkan dari yang mati? Kemudian wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur alam semesta? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan apa? Allah. Orang-orang kafir, kaum musyrikin di zaman jahiliyah, mereka dengan kata lain apa? Mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal rububiyah mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.
Justru mereka bertauhid rububiyah. Akan tetapi tauhid rububiyah saja tidak cukup menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Harus apa? Harus mengakui akan tauhid uluhiyah, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan walakinnahum, akan tetapi mereka, jadi walaupun mereka meyakini akan tauhid rububiyah, walakinnahum, akan tetapi mereka yad'unal awliya, mereka berdoa kepada para wali. Mereka berdoa, dan doa itu termasuk salah satu apa? Salah satu ibadah. Dan ibadah tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Yad'unal awliya, mereka berdoa kepada para wali al-mumatsalina fil asnam, yang saat itu dicontohkan atau terwakili dengan apa? Para berhala, patung-patung berhala yang mereka sembah. Sebagai apa? Wasitatan tuqaribuhum ilallah, sebagai perantara yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengatakan, kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini, kami tidak menyembah mereka, tapi hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Makanya mereka disebutkan nanti pada ayatnya itu, falam yardallahu minhum hadhil wasitata, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dari mereka dengan perantara ini, hadhil wasitah, dengan perantara ini, bal kaffarahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka dengan sebab wasitah, dengan sebab perantara tersebut. Wa qala lahum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai walinya, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liqaribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya supaya mereka apa? Menjadikan kami dekat ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah, man huwa kadzibun kafar, kepada orang yang dia kadzib. Kadzib artinya pendusta, kafar yang kafir ataupun yang ingkar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka apa? Kadzibun kafar, pendusta dan kafir. Jadi tidak menjadikan mereka menjadi orang-orang yang muslim, padahal mereka apa? Mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala sami'un qarib, dan Allah Subhanahu wa taala itu sami', maha mendengar, qaribun, dekat, la yahtaju ila wasitati makhluk, dan tidak butuh perantara makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan adanya perantara. Seorang hamba bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung memohon tanpa perlu adanya perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, anni, tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kalau mereka bertanya, aku dekat, sehingga tidak lagi membutuhkan ataupun tidak perlu membutuhkan apa? Perantara, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan perantara. Dan wa tara katsiran minal muslimin al-yaum, dan kau melihat kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang, yad'unal awliya, yang berdoa kepada para wali, al-mumatsalina fil qubur, yang
Dicontohkan dengan mendatangi apa? Kuburan-kuburan mereka. Datang ke kuburan para wali, taqarruban bihim ilallah, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri dengan mereka kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara mereka. Wal asnam tumathilu awliya amwatan fi nadharil musyrikin. Dan al asnam tadi apa? Berhala ataupun patung-patung yang mewakili apa? Aulia, para wali, amwatan yang sudah meninggal, fi nadharil musyrikin, pada pandangan kaum musyrikin. Wal kubur tumathilu aulia amwatan fi nadharil muslimin. Dan kuburan-kuburan yang mewakili apa? Para wali yang sudah meninggal pada pandangan kaum muslimin. Aidan juga ilman bi annal fitnata fil qabri asyaddu minas sanam, bahwasanya fitnah pada kubur itu lebih apa? Lebih besar daripada fitnahnya berhala. Di ujian dengan adanya kubur itu jauh lebih besar daripada berhala. Dahulu kaum musyrikin menyembah berhala, tapi sekarang kaum muslimin dengan cara menyembah kubur. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua, innal musyrikina sabiqin kanu yad'una Allah wahdahu 'inda syada'id wa yusyrikuna bihi waqta rakha. Kaum musyrikin di zaman dahulu, mereka dahulu apa? Yad'una Allah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu saja. Tidak berdoa kepada selainnya. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inda syada'id. Ketika apa? Ketika susah, ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahaya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan wa yusyrikuna waqta rakha, wa yusyrikuna bihi, mereka menyekutukan Allah ketika apa? Ketika senang. Jadi kalau lagi susah baru berdoa kepada Allah. Maksudnya mereka betul-betul berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selainnya. Tapi ketika mereka senang, mereka lupa. Beda dengan apa? Kesyirikan yang terjadi pada kaum muslimin di zaman sekarang. Dua-duanya, waktu senang mereka menyekutukan Allah, lagi sulit juga menyekutukan. Jadi lebih parah mana? Lebih parah sekarang daripada yang terjadi di zaman jahiliyah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik bahtera, sedang berada di kapal dengan gelombang yang begitu besar, yang sangat mencekam, bisa saja Allah menggulung mereka sehingga kapal itu terbalik di lautan. Makanya fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka sedang menaiki kapal di lautan, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi falamma najjahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan telah sampai di daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah senang, sudah selamat, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam keadaan sulit, mereka apa? Betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ada yang katakan bahwasanya mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan turbulen yang mengkhawatirkan, mereka meminta kepada selain Allah. Harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diselamatkan juga tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyekutukannya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada ad-dararu syirkil akbar. Setelah menjelaskan tentang macam-macam syirik besar, sekarang apa ad-darar? Ad-dararu syirkil akbar. Ad-dararu syirkil akbar. Ad-darar ini bentuk jamak dari darar. Darar artinya apa? Mudarat ataupun bahaya. Ad-darar berarti bahaya asyirik al-akbar, bahaya syirik besar. Apa bahaya syirik besar? Tentunya berbeda dengan syirik kecil. Syirik besar memiliki bahaya yang lebih berat ataupun lebih besar daripada syirik kecil. Pertanyaan yang pertama, ma huwa dararu syirkil akbari? Apa
bahaya ataupun mudaratnya dari syirik besar? Jawab, asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnari. Syirik besar itu menyebabkan, yusabbib artinya apa? Menyebabkan al-khulud. Khulud artinya kekal. Syirik besar itu menyebabkan kekal finnari, di neraka. Seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syirik besar dan dia tidak bertaubat atau belum bertaubat dari syirik besarnya sebelum meninggal dunia, dan meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik besar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalam neraka. Wa na'udzubillah. Jadi syirik besar ini bisa menyebabkan kekal di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya syirik besar. Faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Jadi Allah mengharamkan dia untuk masuk surga. Naudzubillah. Bagaimana seseorang yang diharamkan untuk masuk surga? Sehingga wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, min ansar, mendapatkan penolong. Kenapa di sini disebutkan lidzalimin? Karena apa? Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga orang yang berbuat zalim di sini orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang memalingkan ibadah itu merupakan hak mutlak Allah tapi dipalingkan kepada selain Allah, dan ini adalah sebesar-besar kezaliman. Mereka pada hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan penolong. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yusyriku billahi syai'an." Man mata, barang siapa yang meninggal. Orang yang meninggal yusyriku billah, dan dia menyekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa balasannya? Dakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Sebagai balasan dia melakukan perbuatan syirik, dan itu adalah syirik besar. Ikhwan wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, hal yanfa'ul amalu ma'asyirki, apakah amalan, banyaknya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan bermanfaat ketika dia melakukan kesyirikan? Misalkan dia merasa banyak sekali beramal, banyak melakukan amal soleh, tapi dia juga melakukan perbuatan syirik. Jawab, la yanfa'ul amalu ma'asyirki, tidak akan bermanfaat amalan dengan melakukan perbuatan syirik. Jadi sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, memperbanyak amal soleh, tapi masih menyekutukan Allah, masih melakukan perbuatan syirik besar, maka tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena akan hilang, semuanya akan hapus. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku, dan jikalau mereka menyekutukan Allah, mereka melakukan perbuatan syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan hapus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Di semuanya akan hilang, semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Kesyirikan yang telah mereka perbuat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syirik besar bisa menghapus amal saleh. Tadi yang pertama menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Yang kedua bisa menghapus amalan seorang hamba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sehingga ini hadis apa? Hadis qudsi, dan hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu. Aku adalah orang yang tidak membutuhkan sekutu dari kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Barang siapa yang beramal dan dia menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalannya dan juga kesyirikannya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan yang dia perbuat, karena Allah tidak butuh amalan dan tidak butuh dengan adanya tandingan serta sekutu. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pembahasan asyirkul asghar. Halaman berapa tadi? 75. Asyirkul asgharu wa anwa'uhu. Setelah membahas tentang macam-macam syirik besar dan juga bahaya syirik besar, maka kita beralih pada asyirkul asghar wa anwa'uhu, syirik kecil dan macam-macamnya. Karena syirik kecil juga tidak hanya satu macam saja. Di antaranya apa? Ma huwa syirkul asghar? Ma huwa syirkul asgharu? Apa itu syirik kecil? Asyirkul asgharu huwa riya. Syirik kecil itu apa? Riya. Dan nanti disebutkan riya an ta'mala amalan liyarakan nas. Riya adalah engkau beramal supaya dilihat oleh orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan apa? Ibadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan apa? Menggabungkan dua syarat diterimanya amalan. Kita tahu syarat diterimanya amalan, yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Amalan salihan dijelaskan oleh para ulama adalah amalan muwafiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang apa? Yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal dikatakan amal soleh kalau sesuai dengan apa? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan amal soleh. Karena Allah menyebutkan falyamal amalan salihan. Amalan soleh itu al-amal allati tuwafiq, al-amal alladhi yuwafiqu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dikatakan sebagai amal saleh. Kemudian syarat yang pertamanya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Ikhlas dalam beramal. Dua syarat ini dijadikan dalam satu ayat yang mengharuskan kita untuk meninggalkan. Dan di sini sebutkan syirik kecil karena biasanya yang menggerogoti amalan itu supaya orang ingin apa? Ingin dipuji oleh orang lain. Makanya sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan, ma akhafu alaikum, aku menakutkan atas kalian apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya, yaitu riya. Dan yang termasuk syirik kecil ataupun riya ataupun apa syirik kecil selain riya juga wa minasyirkil asghari, dan yang termasuk syirik kecil qaulu rajul, ucapan seseorang
Di sini ada laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Misalkan ini kalau bukan karena Allah dan ada fulan, ini nggak jadi nih masjid, atau nggak jadi bangunan ini, atau nggak selamat. Kalau bukan karena Allah dan dokter fulan, ini udah lewat ini kayaknya. Kalau misalkan nggak ada, bukan karena Allah dan fulan, ucapan dan di sini berarti apa? Taswiyah, menyamakan. Atau di sini masya Allah wa syi'ta, masya Allah dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian juga walaulal kalbu la atana lis. Kalau bukan karena anjing ini, maka alis artinya apa? Pencuri, maling akan datang. Makanya orang ada taruh anjing di depan rumahnya sebagai apa? Sebagai penjaga ataupun yang menjaga. Kalau nggak ada anjing yang galak, ini maling bisa datang. Ini termasuk apa? Termasuk syirik kecil. Yang harusnya apa? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau ingin ditambahkan, maka dannya diganti dengan apa? Kemudian atau thumma. Misalkan laulallah, kalau bukan karena Allah, thumma fulan, kemudian fulan. Dan kalau bukan karena Allah, kemudian atas bantuan jasa fulan sehingga masjid ini menjadi atau sudah menjadi bangunan. Kalau bukan karena Allah, kemudian bantuan dari bapak-bapak ini jadi tempat ini. Jadi ada apa? Ada perbedaan kedudukan antara kalimat dengan dan kalimat apa? Kemudian. Karena kemudian ini menunjukkan apa? Kedudukannya lebih rendah. Beda dengan dan. Kalau dengan kalimat dan berarti kedudukannya sama. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan masya Allah thumma sya'a fulan. Jadi menggunakan kalimat thumma ataupun kemudian. Kemudian pertanyaan kedua, hal yajuzul half bi ghairillah. Bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Misalkan ada orang yang bersumpah, biasanya demi apa? Demi Rasulullah ataupun demi apa gitu kan? Demi kedudukan dan lain sebagainya. Atau demi Ka'bah dan kalimat-kalimat yang sejenis. La yajuzul halafu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan ya Muhammad, bala, ya, wa rabbi, dan demi Rabbku. Maksudnya demi Allah, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Ini penegasan bahwasanya setiap manusia yang hidup kemudian mati, nanti pada hari kiamat akan apa? Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik apa? Syirik kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau diam. Kalau tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, maka lebih baik apa? Lebih baik diam. Kalau mau bersumpah, silakan bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Wa qad yakunu al-halafu bil anbiya awil awliya minasyirkil akbar. Terkadang bersumpah dengan nabi, dengan nama nabi, awil awliya, atau bersumpah dengan nama wali, minasyirkil akbar, bisa menjadi syirik besar.
yang asalnya syirik kecil, tapi bisa menjadi syirik besar apabila apa? Idza taqadal halifu, apabila yang bersumpah meyakini anna lil waliyyi tasarrufan yaduruhu, bahwasanya wali itu bisa memberikan mudarat atau bisa memudaratkan. Seperti apa? Ka'an yakhafa an yahlifa bil waliyyi kadziban, seperti orang yang takut untuk bersumpah dengan nama wali kalau dia berdusta. Ketika kalau kamu merasa kamu benar, tidak berbohong, kamu bersumpah dengan nama wali fulan, dan dia takut nanti kenapa? Karena istilahnya kena bala disebabkan wali tersebut. Kalau dia meyakini seperti itu, maka menjadi syirik besar. Yang asalnya pertama syirik kecil, tapi ketika dia meyakini kalau wali itu bisa memudaratkannya gara-gara dia bersumpah atas namanya karena berdusta, maka keyakinan itu yang menjadikan syirik yang menjadi syirik besar. Pertanyaan yang ketiga, hal nalbasul khayta, apakah kita memakai al-khayt? Khayt artinya apa? Benang. Wal halaqah ataupun wal hilqah artinya apa? Seperti gelang ya, seperti gelang lisyifa, untuk kesembuhan. Dulu ada orang yang pakai seperti dari, apakah dari benang ataupun dari kain yang dibikin untuk gelang ataupun kalung yang kemudian ada bentuk bantal kecilnya. Kemudian lisyifa itu untuk apa? Anaknya rewel terus, nangis terus, atau badannya demam tinggi, dipakaikan gelang seperti itu. Ini apakah kita boleh memakai jimat seperti dijadikan sebagai jimat gitu ya, sebagai gelang ataupun kalung ataupun apa saja untuk kesembuhan? Al-jawab, la nalbasuhuma. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim tidak boleh memakai seperti itu. Enggak ada dari misalkan dari segi medis ataupun dari segi akal saja, apakah bisa dengan memakai gelang menghilangkan demam atau bisa menghalangi orang yang terkena penyakit? Nggak bisa untuk kesembuhan, pakai kain, pakai gelang, pakai kalung ataupun benang. Ini kita tidak memakai seperti itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Dan tidak, jikalau wa iyamsaskallahu bidurin, apabila Allah menimpakanmu dengan apa? Dengan kemudaratan, apakah penyakit ataupun musibah atau apa saja, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan dari kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit tidak akan sembuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Adapun wasilahnya banyak. Terkadang orang nggak minum apa-apa, nggak minum obat sama sekali, sakit kemudian sembuh, hanya minum air putih saja. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Tapi ada yang dia sudah berobat ke sana kemari, baru sekali berobat langsung sembuh. Ada yang baru misalkan hanya minum obat jenis ini kemudian dia sembuh. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu menjadi apa? Menjadi wasilah, menjadi sarana saja. Yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu annahu ra'a rajulan, bahwasanya beliau pernah melihat seorang laki-laki fi yadihi khaitun minal humma, di tangannya itu ada benang ataupun istilahnya gelang ya, gelang dari kain dari yang terbuat dari benang. Itu untuk apa? Minal humma, sebagai penangkal penyakit atau sebagai apa? Sebagai jimat. Maka beliau faqata'ahu, beliau putus atau dipotong oleh beliau. Wa tala qaulallahi ta'ala, dan beliau membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan di antara mereka beriman kepada Allah
illa wahum musyrikun, kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tadi memakai jimat ataupun gelang sebagai penangkal minal humma, yaitu baik penangkal dari penyakit ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, hal nu'alliqut tamimata kal khurzah wal wad'ah wa nahwihima minal ain. Apakah kita memakai tamimah? Nu'alliq yaitu menggantungkan. Tamimah jimat seperti al khurzah wal wad'ah atau selainnya untuk menangkal ain. Jawabannya la nu'alliquhuma minal ain. Kita tidak memakai itu atau tidak menggantungkan apa saja jimat bentuknya, baik berbentuk pengasihan ataupun yang lainnya sebagai penangkal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Al-An'am, wa iyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah menimpakan satu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya meminta apa? Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari benda-benda tersebut, bukan dengan memakai jimat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Dan barang siapa yang menggantungkan jimat, maksudnya memakai jimat, faqad asyraka, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Dulu banyak orang yang jual kalung karena apa tadi? Untuk yang anaknya rewel, anaknya sakit-sakitan, dipakaikan kalung, dipakaikan gelang, atau ibu hamil yang dipakaikan gunting ataupun baik gunting ataupun gunting kuku dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, hal yumkinu an yakuna syirkul asgharu syirkan akbar. Naam, wa dzalika idza taqada al-muslimu anna at-tamimata ولبس الخيط والحلقة تنفع بنفسهما وأن يخاف أن يحلف بالولي كاذبا خوفا من أن يضره لاعتقاده بأن للولي تصرفا. Apakah mungkin syirik kecil itu menjadi syirik besar? Yang pertanyaan kelima, apakah mungkin syirik kecil menjadi syirik besar? Naam, jawabannya adalah iya. Wa dzalika idza taqada al-muslim, yang syirik kecil bisa menjadi syirik besar itu apabila seorang muslim meyakini annat tamimata, bahwasanya jimat, walubsal khait ataupun memakai gelang, tanfa'u binafsiha, itu bisa memberikan manfaat. Jadi gelang apa saja, gelang ini bisa memberikan manfaat. Apakah bisa menurunkan kolesterol? Sekarang itu ada seperti itu, memakai gelang, kalung. Dia meyakini gelang itu yang membuat membuat sehat, atau gelang itu yang bisa menangkal. Kalau dia meyakini seperti itu, maka ini menjadi syirik besar. Wa an yakhafa an yahlifa bil waliyyi kadziban, atau seseorang yang takut bersumpah dengan nama wali secara dusta. Khaufan, dia takut, min an yadurahu li'tiqadi bi anna li waliyyi tasarrufan. Dia meyakini bahwasanya wali itu bisa bisa menimpakan kemudaratan, karena wali punya punya tasarruf, bisa menimpakan mudarat, bisa memberikan manfaat. Ini juga yang asalnya syirik kecil bisa menjadi syirik besar. Ini perubahannya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ma huwa hukmu syirkil asghar, hukmuhu min kabairidz dzunubi yajibu taubatu minhu walakin sahibuhu la yukhalladu fin nari wala yuhbitu amalahu kasyirkil akbar. Apa hukum syirik kecil? Kalau hukum syirik besar jelas dosa besar. Sini bagaimana hukum syirik kecil? Hukmuhu min kabairidz dzunub, sama. Syirik kecil pun hukumnya adalah termasuk dosa besar. Bukan berarti syirik kecil dosanya kecil, tidak. Walaupun syirik kecil tetap dosanya dosa besar. Dan yajibut taubatu minhu, wajib untuk bertaubat dari syirik kecil. Syirik kecil tetap kita harus bertobat. Beda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil tanpa bertaubat, kadang ada amalan-amalan yang bisa
bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau syirik kecil tetap harus apa? Harus bertaubat karena dosanya dosa besar. Walakin sahibuhu la yukhalladu finnar. Akan tetapi bedanya pelakunya ini tidak akan kekal di neraka, tidak akan dikekal. Kalau misalkan dia dimasukkan neraka, disebabkan syirik kecil ini, maka dia tidak akan dikekalkan di neraka. Wala yuhbitu amalau, dan syirik kecilnya tidak menghapus amal salehnya. Berbeda dengan syirik besar. Kasyirkil akbar, seperti syirik besar. Syirik besar menghapus amalan dan menyebabkan pelakunya kekal. Kemudian yang ketujuh, kaifa yatakhallasul muslimu minasyirkil akbar wal asghar. Yajibu 'alal muslimi an yabta'ida 'anisyirkil akbar wal asghari. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza minhuma wa naqul Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Pertanyaan yang ketujuh, kaifa yatakhallasul muslim? Bagaimana seorang muslim bisa terbebas minasyirkil akbar wal asghar, dari syirik besar dan kecil? Bagaimana caranya supaya seorang muslim bisa terbebas dari syirik besar dan syirik kecil? Yajibu 'alal muslim. Jawabannya adalah wajib bagi setiap muslim an yabta'ida, untuk menjauhkan diri, anisyirkil akbar wal asghar, menjauhkan diri dari apa? Dari syirik besar dan syirik kecil. Jadi kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjauhkan diri dari syirik besar dan syirik kecil. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita atau mengajari kita untuk apa? An nasta'idza minhuma, untuk berlindung dari syirik besar dan syirik kecil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita? Dengan cara mengajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, yaitu, dan doa ini ada di Hisnul Muslim. Di Hisnul Muslim juga ada, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Jadi kita berlindung kepada Allah dari menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kita ketahui. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu, lima la na'lamu, dari apa yang tidak kami ketahui. Kalau kita tahu, maka kita berlindung. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita ternyata menyekutukan Allah, maka kita memohon apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu. Kalau tahu, kita berlindung supaya dijauhkan dari menyekutukan Allah. Kalau kita tidak tahu, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.